Assalamualaikum. Pagi. Selamat pagi. Ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Who are you? Salah. Sumpah, ini kita setiap kali kita ngomong pasti nggak ada yang bener. Baru pertama, gila itu nomornya bisa gitu 1761, 1762 Ki. Ya Allah, hopi 4 dong. 1112 ada plat mobil depan kita 1761 1762. Oke. Kali ini saya sama Kika menuju ke kota Bandung. Ibu kota Nih, kita menghirung. Bandung. Bandung Bandung Parahyangan. is my hometown. Enggak ya? Makan cilok deh kalau. Makanya makan gehu. Gitu. Jadi mau ke Bandung itu mau jumpa dengan adik saya Swita yang kebetulan transit dari Tasik menuju ke Bandung. Terus kita mau ketemu sama sahabat kita Jeffrey dari jurnal Risa. Mudah-mudahan nanti berkenan untuk ngobrol ya. Oke, intinya kita ke Bandung itu adalah mau cari makan yang paling tepat. Banyak loh. Kemarin aku lihat tuh ada yang di Cihapit lah, ada kayak bolu pisang gitu. Oh no. Terus ada Emang kamu masih ingat jalan-jalan di Bandung? Cihapit mah tau. Pokoknya kalau di Bandung mah Mana kamu tetap aja salah kalau saya lagi turun di mana keluarnya di mana. Ayo lo. enggak, kalau kata-katanya mah ngerti. Ya udah kita mencari makanan antara sambil nunggu Swita, Rizal dengan Shan dan Kara kita mau nanti kita menuju ke daerah Cibiru. Jeong ya. Jeong tuh jauh. Ah ya, tit. Nit gitu ya. Jadi kita menuju ke sana ke Cibiru tapi nanti mungkin kita mau lewat kemana mau mampir dulu gitu karena kita janjian jam 2 siang. Mereka berangkat dari Tasik jam 9. Minum Cik. dulu. Masih ingat pertanyaan dari Lean nggak? Apaan? Liana lagi nonton gak Liana? Hai Twin. Liana nanya, Mama Ira sekali-sekali Kika Dok yang dibahas. Aduh. Belagu banget. Jadi begini ya, untuk semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada anak semuanya. Maksudnya dada terusnya gue. Tahu merasa miss dari mana gitu ya, mislek gitu ya. Aduh, dadanya udah. Jadi sebetulnya kita mau jelasin dulu nih, kita bikin YouTube channel ini atas prakarsanya Wakika, Tekika. Tujuannya adalah bukan apa-apa, karena kami berdua ini adalah perempuan-perempuan bawel yang setiap hari itu membahas banyak hal, ya kan? Banyak banget. Dari apa juga kita bahas gitu. Dan itu kemarin juga kita udah sempat bahas, kita wanita-wanita mandiri. Jadi pengen melakukan sesuatu yang kira-kira bisa kita berikan hal yang apa ya, vibe-nya positif gitu pada semua orang. Ya menghibur udah pasti, ya kan? Terus kalau kamu nggak tahu dia bisa menghibur apa ya kalau kamu? Ya, bukan menghibur ya, kita sharing aja kebahagiaan, Sharing positive vibe. Kamu tuh paling sering tuh sharing. Kamu paling seneng share. Oh iya, kalau hal-hal misalnya yang Mama Ira berpositif. agak gimana gitu ya langsung tarik nafas, Mama Ira sehat. Pokoknya intinya kita melakukan ini untuk bersenang-senang. Iya. Oke, yang edit dia, yang semuanya dia, yang syuting kita. Segala juga Wakika gue yang masak, aparat gue yang ngedesain. Ya udah, jadi kita bahas dulu. Bahas dulu apa? Itu bukan berarti aku menjadi seorang yang segala bisa, enggak. Cuman alhamdulillah Allah tuh ngasih talenta ke aku tuh. Ya alhamdulillah bisa aja. Kalau mau ngegambar ya bisa gambar. Kalau mau masak ya bisa masak. Kalau mau nagih uang juga bisa jadi debt collector. Nah, yang terakhir itu saya yakinnya. Terus kalau misalnya untuk datang kontrak atau bikin kontrak, terus agak-agak ngomongin soal budget bisa. Semua juga bisa. Kamu tuh 14 tahun ya, menuju 15 tahun menjadi
manajernya Mama Ira Maya Sofa. Bisa jadi supir bisa. 16 tahun loh, Kik. 2008 tuh Idola Cilik pertama kali. Oh tau. iya ya. Yaudah lah. Idola Cilik pertama kali. Jadi Jadi cleaning service juga bisa. pokoknya kita semua adalah multi talenta. Ingat, jadi walaupun kami jomblo yang benar-benar mempunyai potensi untuk menjadi seorang super Wonder Woman, ya inilah kita. Multitasking lah. Mana-mana. Banyak orang tanya. Kika tuh pertama kali kenal sama kakak kapan? Oh 2008 ya, 2007 akhir ya. menuju Pokoknya 2008. awal-awal Idola Cilik 1 lah. Tapi kebetulan sebelum ketemu Mama Ira juga aku tuh kerja di bidang entertain juga, cuman di lokal, yaitu di Bandung. Aku bekerja sebagai penyiar. Aku juga pernah menjadi music director. Radio apa dulu ya? 99ers, 99ers. MGT FM, terus Banget. Jadi banyak lah. Kika juga MC. Wah. Ya, dulu Kika lah. gimana Kika kalau kamu? Dulu kalau kamu siaran gimana? Kayaknya semua orang harus tahu. Aduh, enggak deh suaranya. Kamu kalau siaran dulu gimana? Kan di belakang itu kan, kamu kan pakai ini kan di belakang mikrofon. Mikrofon. Terus kalau misalnya bawa acara pagi misalnya. Lupa lagi, udah lama, Ya, bre, udah pakai- lama. Kamu kan kalau suara kamu kalau di depan Oh, kalau mikrofon di depan mikrofon sama itu kan sekarang tuh beda. beda, karena kan kalau kita sebagai penyiar, entah ya kalau orang lain, kalau aku sih ngerasa bahwa kalau udah ketemu mic tuh udah beda tuh, nafas kita segala macam tuh udah kayak lain aja. Jadi kalau orang-orang tuh ngeliat gue kalau misalnya siaran tuh, aduh gile suaranya cewek banget, tapi pas keluar wow. Jadi katanya ada cerita dulu. Ada banyak kan ceritanya jadi penyiar banyak fansnya ceritanya. Terus suaranya tuh kayaknya yang gimana gitu, yang selamat pagi apa gimana gitu, kayaknya orang tuh ngebayanginnya kayak Saya suara pas keluar pakai Kika gitu. Begitu pas keluar kenapa jadi begini? Pas keluar ainan bla 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 gitu. celananya robek-robek. Nggak banget, Aku tuh suaranya treble. karena aku lebih seneng pakai yang simple, kaos, jeans, celana pendek, pakai t-shirt, shirt, ya segala Tomboy macam ya, lah. tomboy. Pokoknya seneng yang simple gitu, dari warna aja. Senengnya yang warna-warna natural, warna-warna. Jarang tuh aku punya pink gitu kan. Kecuali ini. Punya warna yang kuning enggak. Ya. Tapi ya kalau ngobrolin manajerin Mama Ira dari awal, kalau film itu ini ya bukan berbagi suami, apa tuh, Quick Express. Terus dari situ maju lagi ke Idola Cilik sampai sekarang. Ya alhamdulillah gak gampang juga sih ya manajerin orang terkenal, apalagi udah senioritas. Senioritas. Maksud mau bilang tua gitu ya, mau bilang tua. Tit. Ya nggak apa-apa lah. Oke, jadi ini sedikit banyak cerita ya. Ini menjawab semua, memenuhi keinginan Lean. Awas ya Lea. Kita nggak akan janjian ngomongnya. Oke, jadi kamu tuh sudah cukup mengerti tentang bagaimana perjuangan seorang Mama Ira. Oh, dari anak-anak kecil. Dari sama-sama waktu Mama Ira, kan kami berselisih usia tuh 6 tahun. Ya kan, Kik? 6 tahun. Nah, waktu Mama Ira masih kecil juga, Kika juga sering Kalau mendengarkan Mama Ira masih kecil, gue masih kecil. lagu-lagu Mama Ira juga pernah pasti dia dengerin, cuman ya gitu, anaknya bukan pendengar musik anak-anak pada saat itu juga gitu eranya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang Kika udah mengerti bagaimana ritme bekerja di industri musik Indonesia, di perfilman dan lain sebagainya. Yang mau ditanyain adalah bukan soal manajer, tapi nah maneh hayang kerja jeung urang gitu we. Bukan nah maneh hayang kerja jeung urang, ya eta mah geus jalan we beureun. Ya maksudnya itu artinya adalah udah jalan
ngobrol gini ya, Mama Mira suka ngobrol gitu. Aku tuh senang ya sama orang-orang yang kayak bekerja dengan hati, bekerja dengan senang, happy gitu, dibanding kalau misalnya kita ketemu ada orang yang kerja berengut aja, walaupun gajinya capek aja, walaupun ngeluh gajinya aja. tinggi. Kalau misalnya ngeluh terus mah tuh udah nggak usah hidup sekali. Nggak, maksudnya Mulai galak mana? maksudnya harus lebih yang happy aja gitu, terlalu bersyukur lah intinya. Oke. Intinya. Intinya adalah setiap pekerjaan apapun dilakukan dengan hati. Pertama, bersyukur. jangan pernah lupa bersyukur. Kedua, nikmati pekerjaan itu. Yes. Segala sesuatunya perlu dikembangkan, dieksplor lagi. Insya Allah berkah. Ya. Kika yang dulu adalah Kika yang masih belajar sama Mama Ira untuk hal apapun. Soal Kontrak terutama, apapun. ya. Dulu yes, sis. Awal-awalnya waktu pertama kali kerja sama Mama Ira ngurusin kontrak, dia saya omelin terus. Ya kan, supaya saya motivasi dia bagaimana ceritanya. Itu kira-kira 10-14 tahun lalu ya. Ya masih awal-awal gitu, masih ini takutnya gimana, ini gimana. Tapi kalau sekarang terbalik, hadirin. Dia yang lebih gitu kan kepada saya. Dan sekarang mana murid itu akan lebih pintar daripada gurunya. Tidak. Oke, lanjut. Jadi sekarang nih kita mau ke Bandung. Di Bandung itu adalah kota kelahirannya Kika. Kebetulan Kika adalah orang Sunda juga, Sunda Belanda juga campuran. Pisan. Saya juga sama dari Sunda Belanda juga. Cuma kalau Kika tinggalnya di daerah Kosambi, saya tinggal di daerah Buah Batu dulu waktu kecil. Jadi sebetulnya kita tuh udah nggak terlalu jauh, Kik. Dari tempat posisi hidupnya udah nggak jauh waktu itu. Lucu kan? Tunggu dulu. Terus saya mau tanya. Pertama kali. Serap ya? Serap mau panas. Ini Saya pikir kamu serap. Enggak ya? Oke. Jadi pertama kali Mama Ira ketemu sama keluarganya. Kita minum pakai serap dulu. Sirup. Jadi pertama kali Mama Ira ketemu sama mamanya Kika waktu itu, almarhumah Mama Osi. Menyenangkan sekali bertemu dengan mama itu. Begitu hari pertama ketemu aja udah ngerasa kayak ibu sendiri gitu. Nggak tahu kenapa kita tuh hubungannya sangat baik ya, dari pertama kali, terus dengan kakak-kakaknya Kika juga. Ya masih diingat. Saya masih ingat banget waktu mama tahu Kika mau pindah ke Jakarta. Terus almarhumah pernah ngomong sama aku waktu itu, sempat ngomong gitu. Kakak, dipanggil saya kan kakak gitu. Kakak, Neng Ira, mama titip Ika ya gitu. Barang kali dititip. Maksudnya dititip Ika itu artinya dijaga baik-baik, udah kayak adik sendiri, udah kayak keluarga sendiri, diajarin supaya semuanya semakin baik. Oh iya mah, gitu. Ingat banget. Dan mama itu paling enak kalau bikin yang namanya mie instan rasa gentong. Karena kan kalau nasi kuning. Kalau di keluarga aku itu tuh kan mama aku sendiri aja ada bahasa maksudnya ke kakak gitu ya, karena mama tuh selalu mengingatkan aku tuh untuk yang kalau jadi orang mah kudu bisa berbahasa gitu. Bahasa mah teu meuli gitu, kalau istilahnya itu bahasa itu nggak beli ya. Jadi harus berbahasa lah yang baik ya. Kalau misal kamu punya pekerjaan, kamu juga harus berkomunikasi dengan bosnya kamu, dengan bawahannya kamu, dengan subordinate kamu. Jadi harus balance, diusahakan. Oke. Nah jadi beberapa backstory-nya Kika seperti itu. Terus Kika juga ya itu tadi punya pengalaman kerja di radio, entertain. Jadi teman-temannya dia juga sama-sama kecablak semua gitu. Saya nggak tahu ya kalau orang-orang penyiar tuh nggak tahu otaknya di mana ya. Tapi yang pasti mereka terus ada explore gitu. Kata per kata tuh per menit tuh pasti ada gitu. Kalau ini kan tipenya ada yang papapek gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita mengimbang. Makin lucu adalah begini. Semakin kita menua dalam konteks usia, terus udah gitu kita juga masih terus bekerja sebagai Ira Mesova, manajernya Mama Ira, partner kerjanya Mama Ira di Apparel 291K, itu baju kita. Lalu ada Wakika itu adalah sebuah nama yang kita gunakan untuk usaha
bikin pandemi ya. waktu itu bikin bukan kue, bikin masakan Korea, tteokbokki. Waduh, enak banget. Kika bikin masakan Koreanya enak banget. Ini nggak pakai bohong. Ada sundubu. Ya, ada sundubu jjigae, ada doenjang jjigae, ada tteokbokki, ada odeng, ada bachan, ada macam-macam lagi, ada chicken, Korean chicken fried terus gitu ada banyak banget deh ya. Dan semua Kika ini tipenya ulet, dia tuh belajar dan mencari segala sesuatunya inovasi. Kita semua bahannya import ya, Ki. Ya. Kita nggak ada main bahan lokal, artinya benar-benar kualitas Jadi dari rasakan otentiknya Korea itu kerasa banget gitu. Itu Wakika, dan masih banyak. Kalau ditanya masih bisa terima nggak, pasti bisa. Masih bisa terima, tapi itu ada PO ya, open PO gitu. Jadi ada di IG-nya Wakika, namanya Warjan Korea. Wakika Warjan Korea. Satu lagi kalau di tempat kita, baju kita Apparel APPAREL 291 Kak. Kenapa namanya 291? 29 itu hari kelahiran aku. 21 aku. Kak itu nama kecil kita, kakak dan Kika gitu. Jadi bukan rupiah ya? Bukan rupiah. Suka ada yang komplain gitu, 291 Kak, bukan, itu nama kita, Bu. Oke, terus udah gitu Kika ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman, khususnya kayaknya banyak teman-teman penyiar nih. Teman-teman ya, alhamdulillah kalau misalnya kita bisa ketemu dari kalau ingat-ingat zaman dulu sampai sekarang, alhamdulillah kita masih sehat, masih bisa berkarya, masih bisa berbagi kebahagiaan dengan banyak orang. Terus alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya biar kita lebih ke depannya sehat, positif, ya banyak bersyukur aja ya, maksudnya. Iyalah. Karena ternyata ya kalau misalnya kita aku tuh seneng loh dengerin, belajar, baca, dengerin itu. Kalau misalnya aku lagi dengerin orang-orang yang berpikiran, apalagi yang lebih ke arah yang positif gitu ya, kayak kalau yang kayak gini nggak usah dipikirin, kalau yang itu harusnya begini, yang ini harus begitu, itu tuh ternyata enak loh, lebih ringan. Setiap orang pasti punya masalah, pasti. Misalnya emang enak hidup sendirian, emang enak punya keluarga, emang semua pastilah, pasti ada alasannya, ada hasilnya, ada segala sesuatunya. Tapi kalau cara kita bisa mengimbangi, cara kita untuk lebih tenang, cara kita untuk bisa lebih menduduk lagi. Kita bisa duduk di mana aja tuh dengan hati yang santai, atau enggak dengan kata lain, kalau kita bisa menjadi bisa lebih naon sih? Mau ngomong naon mana teh? Meni beribet pisan. Gini aja. Enggak, maksudnya kita tuh bisa bisa jadi orang yang pintar, itu bukan orang yang pintar, yang bisa menyesuaikan gitu loh. Oke, orang cerdas adalah mampu menyesuaikan diri. Orang yang cerdas adalah yang mampu menyesuaikan diri dimanapun berada. Nah, itu maksudnya. Dan setiap manusia itu punya masalah. Masalah itu harus kita hadapi, kita jalani, nggak bisa lari, jangan lari. Selesaikan, senang, sedih, susah, seperti apa, kecewa, bahagia, itu adalah result atau akhir dari sebuah solusi atas sebuah masalah. Kan? Ini pasti kalau aku mah ya sukanya genre lagu apa aja suka, cuman aku tuh lebih banyak fokus ke lagu-lagu lama sesuai dengan usia ya. Tapi gitu. Ternyata kita dengerin lagu-lagu zaman lama sampai sekarang itu tuh memperkaya. Selain memperkaya, ya buat health-nya kita, untuk mentalnya kita jadi senang gitu. Kalau misalnya apa-apa tuh ada waktunya untuk jeda, untuk kan kadang-kadang ada orang yang terlalu sibuk gitu, sibuk mikirin ini nggak ada untuk bahasa anak sekarang mah healing itu kan nggak hanya tiba-tiba Jalan-jalan. kembali, enggak. Healing itu cara pakaiannya kamu, cara ngobrolnya kamu, cara punya hubungan kamu dengan sesama. Healing itu any kind, hubungan dengan, kalau misal kamu punya pet,
Jadi jawabannya adalah bahwa healing itu tidak harus selalu nggak harus yang bepergian misalnya menyenangkan hati, itu reason, alasan kita juga we need something like self healing gitu. Ternyata healing itu bisa juga dari performance kita, bisa memperbaiki komunikasi kita, bisa dengan pets, bisa dengan siapa saja orang-orang menjaga kulit kita. Healing itu kan tujuannya memperbaiki hati kan, suasana hati kan, Ya memperbaiki semuanya lah. Gimana soal nonton film-film yang disukai? Oh iya itu benar. Ya itu benar. Ngomongin soal film, masih drama Korea. Yang terakhir kita nonton apa Ki? Queen of Tears. Queen of Tears. Gila, itu keren banget film. Samdali juga masih berkesan. Samdali. Keren banget sih. Aku ngefans banget sama Shin Hae-sun. Aku suka banget sama ibunya Ji Samda. Oh iya benar. Keren banget mainnya. Mereka itu kenapa ya film Korea tuh kalau lagi mereka berakting tuh berasa bener-bener gitu ya. Kalau misalnya adegan ibu anak, kalau misalnya mereka selalu menyentuh keluarga itu. Kalau udah adegan sama ibu, aku jadi kangen luar biasa sama mama. Iya, benar. Itu sih keren sih. Kalau Korea tuh selalu menyentuh perasaan kita dengan melibatkan anggota keluarga. Entah itu kakek, nenek, ibu bapak, adik apa. Pokoknya semuanya ada keterlibatannya. Mau segalak-galaknya dia, mau sehero-heronya cerita film Korea, yang pasti mereka pasti akan membawa nuansa hubungan humanis gitu ya. Humanis, lebih humanis lah. Human relationship between the families member gitu kan ya, biasanya. Mas, mau bawa kemana Mas? Itu kita kan lagi jalan. Kayak mau ini kali ya, mau ke belakang. Kita kan lagi di tol, kita lihat bapak-bapak itu yang bekerja untuk membersihkan jalan tol, apa tugas jalan tol itu, bawa itu corn itu badut, topi badut, dibawa-bawa. Tapi tadi saya tanya, Mas mau kemana Mas? Terus kalau dari Queen of Tears, senang juga sih. Aku yang ngefans, ada pengen jodoh-jodohin beneran si Jiwon sama si. Aku tuh pengen banget ketemu sama kita kemarin. Kim Somen. Bukan kesukaannya kakak. Ji Changwook. Tolongin dong teman-teman, gimana caranya? Tahu gimana dong, kasih tahu Mama Ira dong gimana caranya Mama Ira bisa ngikut ketemu sama Jukta Fans sama Ji Changwook sama. Pengen ketemu sama artis-artis Korea itu yang suka ada di gedung-gedung itu, gimana caranya? Gimana caranya? Tolong tulis ya di komentar ya. Ya udah, nanti kita sambung lagi ya. Ini udah banyak banget, nanti ngeditnya susah dia. Ya udah, yang penting kita sama-sama happy, bahagia, sejahtera. Tetap semangat bekerja ya kan Ki, jemput rezeki, main tetap main, makan tetap makan, nonton tetap nonton, happy, tapi tidak pernah lupa sempatkan waktu kita untuk beribadah walaupun cuma sebentar. Mengingatkan kepada semua orang antara satu dengan yang lain, bersyukur senantiasa ya, karena disitulah kunci keberhasilan hidup kita. Allah Maha Besar. Oke, terima kasih Kika. Saksikan terus channel YouTube-nya Mama Ira setiap hari pokoknya ya, Insya Allah ya, setiap hari. janji Janji beneran. kelamaan openingnya.